Udah saya bilang berapa kali, saya ini perempuan baik-baik. Saya nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Lagian juga Mas Kenzo berasal dari keluarga yang terhormat. Maksud kamu, anak dari bapak yang viral karena kasus mendua sama Asminya itu? Kalau perempuan yang namanya Widuri, Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 92 dan 93. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari emosi Rianti kepada Cynthia. Tapi tiba-tiba aja dia yang dihubungi oleh teman-teman sosialitanya membuatnya tambah marah. Dan ini membuat dirinya keluar dari grup. Ternyata Kenzo sudah ada di kafe tempat Mutiara kerja. Bahkan dirinya juga mengatakan kalau Mutiara adalah pacarnya. Miss Kiss jadi baper. Kedatangan Dikta membuat Kenzo mengajaknya bicara. Ini tentang Cynthia dan Rianti. Sedangkan Aditya juga minta tolong Aurel untuk membujuk Rianti. Saya tahu. Tapi tetap saya bakal minta tolong sama kamu. Mungkin kalau emang kamu yang ngomong, Bu Cynthia bakal mau dengerin. Saya cuma pengen Bu Cynthia maafin mama saya. Karena saya yakin tadi semua cuma kesalahpahaman doang dan gak ada masalah serius. Mungkin Tante Cynthia itu memang caper sama papa kamu. Karena dari dulu Tante Cynthia itu memang butuh kasih sayang. Sayangnya Tante Cynthia salah pilih. Dia pilih papa saya yang jauh lebih berumur dari dia. Maaf, saya belum bisa bantu. Tapi Miss Kiss gak nyangka kalau Dikta bisa berkata seperti itu tentang Cynthia. Di lain sisi, Siti memantau kontrakan Kayla dan Mutiara secara diam-diam. Walaupun gitu, kelakuan Siti membuat Sandra kesal. Aurel yang berusaha membujuk Rianti masih membuat Rianti keras kepala. Dia gak mau untuk meminta maaf kepada Cynthia. Kalau kamu cuma mau ngebujuk mama aja kayak Kak Kenzo, percuma sayang. Mama nggak akan mau minta maaf sama Bu Cynthia. Kenzo yang menunggu Mutiara pulang tetap membuat Mutiara ingin mengembalikan handphonenya. Kamu tuh kayaknya susah banget dibilangin ya, Mutiara. Waktu dulu kamu kerja di rumah saya aja, saya susah banget ngubungin kamu. Saya harus nelfon Bipa dulu, sekarang kamu nggak di rumah saya. Masa saya harus nelfon Kayla atau saya harus datang ke kontrakan kamu? Apa jangan-jangan kamu mau kalau saya sering datang ke kontrakan kamu ya? GR, bukan gitu Mas, saya emang gak enak aja Mas ngasih saya handphone mahal kayak gini. Anggap aja itikat baik dari saya karena kamu udah nolongin mama sama Aurel. Mas, sudah berapa kali saya bilangin kalau saya ngelakuin ini semua tuh karena saya emang ikhlas. Kamu bisa bantuin saya nyebrang nggak? Nyebrang? Bisa nggak? Bisa. Ayo. Tapi ngapain nyebrang? Kalau bisa kenapa nanya? Aman kok Mas. Jalanannya nggak rame-rame banget, udah main sepi. Tetap aja harus hati-hati. Kadang-kadang pengendara malam itu suka nggak waras. Terus, ini mau kemana? Kita balik sana lagi. Hah? Iya. Terus apa gunanya tadi nyebrang dari sana ke sini? Mas Kenzo? Mas? Mendingan sekarang kamu diam, ikutin saya aja. Ayo. Nah, sekarang kamu masuk. Terus tadi maksudnya apa? Kamu bantuin saya nyebrang. Jadi saya kasih kamu HP. Kelar kan masalahnya? Mau Kenzo maupun Mutiara sama-sama memiliki cara untuk mendahulukan kepentingannya sampai membuat Kenzo heran. Bisa. HP-nya saya terima.
Tapi dalam setiap bulan harus saya cicil sampai lunas. Sekali aja setiap bulan. Makasih banyak ya Mas Kenzo, kalau kayak gitu saya mau. Kamu tuh batu banget ya Mutiara. Orang tuanya kayak gimana ya? Sama keras kepalanya kayak dia juga kayaknya. Rianti masih keras kepala untuk tidak minta maaf kepada Cynthia. Ini karena semua masa lalunya. Bahkan dia yang menolak Rafael. Cynthia masih memikirkan strategi untuk bisnis Dikta. Gak penting aku tahu dari mana. Ya penting, semoga tante gak ngerusak kebahagiaan anak orang lain. Seperti tante ngerusak kebahagiaanku waktu tante nikah sama papa. Aku berharap tante gak akan rebut suami orang. Jaga ya omongan kamu ya. Tante gak berhak buat nampar aku. Mama, papa aku gak pernah nampar aku. Tapi kenyataannya, Dikta malah memberi perkataan yang tidak seharusnya. Dan ini semua membuat Cynthia marah. Begitupun Dikta semakin marah dengan Cynthia. Walaupun Cynthia berusaha bersikap baik, Kenzo mengantarkan Mutiara sampai rumahnya. Bahkan Kenzo juga menolong Mutiara yang sulit membuka kamarnya. Tanpa mereka tahu kalau ada Siti yang memantaunya dan melaporkan kepada Sandra. Finally, akhirnya Bisiti berhasil juga. Foto-foto yang dikirim sama Bisiti ini pas banget kayak apa yang aku butuhin. Makasih ya Mas. Sama-sama. Kiss first, Kenzo menyadarinya. Makanya dia berusaha untuk kabur dan dikejar oleh Kenzo. Karena Siti yang terjatuh ketika kabur membuat Kenzo tidak bisa menangkapnya. Kenzo jadi khawatir, makanya dia ingin menginap di sana. Tapi Mutiara dan Kayla meyakinkannya. Wah, masih pagi-pagi. Tiba-tiba pemilik kontrakan mengusir Mutiara. Dan ini karena foto yang diambil Siti tadi malam. Saya salah apa ya Bu? Saya dapat laporan dari warga. Kalau Mutiara itu sering masukin cowok ke dalam saat Kayla nggak ada. Dan sering dia berbuat yang enggak-enggak. Astagfirullah Bu, itu nggak benar. Itu semua fitnah. Kamu masih mau ngeles? Nih, lihat foto. Ternyata Siti membayar orang untuk memfitnah Mutiara. Ini sesuai keinginan Sandra. Sedangkan para warga benar-benar meminta Mutiara pergi. Ini semua karena fitnah dari Sandra. Dan gak cuma itu, dia sampai ngelakuin hal yang gak pantas semalam. Dengar tuh. Kok bisa-bisanya Mas ngomong kayak gitu? Itu fitnah namanya, buktinya mana? Siapa saksi yang lihat? Siapa yang dengar, ah? Warga banyak yang lihat. Karena ini membuat Kayla langsung menghubungi Kenzo. Dan Kenzo langsung khawatir dan menghampiri mereka. Kepergian Kenzo dan Aurel membuat Aditya menyalahkan Rianti yang keras kepala. Dan berujung mereka yang saling menyalahkan satu sama lain. Maksud kamu apa ya ngomong kayak gitu? Kamu tidak pernah minta maaf. Padahal kamu tuh salah. Dan semua orang juga tahu. Sampai anak-anak untuk bujuk kamu. Kalau kamu mau minta anak-anak nurut, kamu dengar mereka dong. Pada akhirnya apa? Lihat Aurel. Aurel masih mendekat sama Ivan. Dan Kenzo hampir tidak mau lepas sama Mutiara. Itu karena apa? Gara-gara kamu tidak bisa mendidik dengan baik. Gara-gara aku? Mas, mungkin kamu nggak sadar ya? Orang tua Kenzo sama Aurel itu kita berdua. Kamu sebagai ayahnya dan aku sebagai ibunya. Jadi sekarang
Apapun yang mereka lakukan, kamu cuma nyalahin aku aja. Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Mereka nggak tahu aja kalau Ipa dan Nunu mendengar perdebatan mereka. Aurel yang tahu soal keadaan Mutiara membuat Aurel khawatir. Apalagi dirinya yang datang langsung ke lokasi. Melihat perlakuan Dikta kepada Cynthia membuat Dina sedih dan berusaha menguatkan Cynthia. Aduh, MK's first, para warga masih nekat mengusir Mutiara. Bahkan mereka hampir mendobrak kontrakan itu. Bakal tunggu sini sebentar ya. Mut, jangan Mut. Mut, itu bisa bahaya, Mut. Tuh, keluar tuh orang itu. Udah saya bilang berapa kali, saya ini perempuan baik-baik. Saya nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Lagian juga Mas Kenzo berasal dari keluarga yang terhormat. Maksud kamu, anak dari bapak yang viral karena kasus mendua sama Asminya itu? Pantesan aja. Bapaknya aja begitu, makanya jadi turun ke anaknya. Pak, tolong dijaga omongannya ya, Pak. Jangan sama-samain orang tua sama anaknya. Mas Kenzo itu orang yang baik-baik, orang yang sopan, bukan orang yang kayak gitu. Enak aja kalian semua ngomong kayak gitu. Kalau emang kalian gak suka saya di sini, bilang. Saya pergi. Tapi gak perlu difitnah kayak gini, saya mohon. Alah, itu mah alasan aja. Mut, saya tahu kalau kamu marah, tapi ini udah rusuh. Lebih baik kamu pergi deh untuk kedamaian kita semuanya. Tapi ini gak adil, Bu. Walaupun Mutiara berusaha menjelaskan, tetap tidak digubris. Hal itu tepat ada Kenzo yang datang. Dan Kenzo jelas-jelas memberikan penjelasan tentang kejadian ini. Dan saya juga nggak berbuat macam-macam di sini sama Mutiara. Saya juga berani jamin. Kalau Mutiara itu cewek baik-baik. Dia nggak pantas diperlakuin kayak gini. Sebenarnya saya sama Mutiara udah curiga dari kemarin. Pas tadi malam saya ngantri Mutiara ke sini ada orang yang ngawasin kita di luar kontrakan. Tapi pas dikejar orangnya kabur. Jadi saya yakin orang itu yang nyebar fitnah ke sini. Nyebar fitnah tentang Mutiara sama saya di kontrakan sini. Sandra dan Siti yang tahu membuat Sandra kesal. Apalagi Siti penasaran sebegitunya Sandra untuk mengusir Mutiara. Tapi Siti yang menguatkan Sandra membuat Sandra malah marah. Kenzo masih berani melawan para warga dengan segala penjelasannya. Lo kan anak orang kaya, bisa aja lo bayar pengacara, terus seakan-akan lo nggak bersalah, gitu kan? Betul itu, betul. Saya berani bawa ini ke jalur hukum bukan karena saya kaya. Tapi saya yakin kalau saya sama Mutiara nggak bersalah. Jadi sekarang silakan kalian pengen membawa ini ke jalur hukum, silakan. Laporin saya sama Mutiara. Tapi kalian harus mencari bukti yang kuat kalau saya dan Mutiara berbuat macam-macam. Karena kalau hanya mengadakan bukti sekedar foto dari Bu Maya nggak bakal bisa menjadi bukti yang kuat. Paham kan sampai sini? Dan akhirnya mereka semua dibubarkan. Karena omongan Aditya membuat Rianti memikirkannya. Walaupun dia masih bingung harus minta maaf atau enggak kepada Cynthia. Keberadaan motor dari Cynthia di kafe membuat Dikta marah. Dan lagi-lagi dia malah marah kepada Cynthia. Kenapa sih tante dibilangin gak ngerti-ngerti? Gak usah ikut campur urusan bisnis dan usahaku. Urusin aja masalah tante dengan Bu Rianti dan Pak Aditya. Alhamdulillah, MK's first. Penjelasan Kenzo membuat Mutiara tidak diusir. Sedangkan Sandra jadi kesal mengetahui informasi itu. Ternyata Rianti bertemu dengan temannya. Ini untuk dia menceritakan soal masalah-masalahnya. Aurel dan Kayla yang mau pergi membuat Kenzo menunggu Mutiara. Bahkan Mutiara sampai bingung sama kelakuan Kenzo. Dan ujung-ujungnya udah pasti mereka berantem. Yaudah kalau gitu kalian duluan aja. Aku masih mau di sini nungguin Mutiara mandi. Lagi jam segini pemalas banget belum mandi. Satu, kok Mas Kenzo bisa tahu saya belum mandi? Saya kan nggak bau. Kedua, ngapain Mas Kenzo nungguin saya mandi? Harusnya Mas Kenzo tuh sama Mbak Kayla. Karena gimana pun juga, kenapa jadi Mbak Kayla yang nyiapin materi-materinya bukan Mas Kenzo? Enggak kok, Mut. Materinya dari Kenzo kok. Dan aku tinggal rapin aja supaya lebih mudah dipresentasiinnya. Nah, makanya duluan aja. Saya nungguin Mutiara di sini. Salah. Kalau saya bilang enggak, atau saya mau bilang nggak mau Mas, nggak bisa. Mas bakal selalu tetap maksa. Gimana pun juga Mas nggak pernah menerima penolakan. Jadi percuma saya bilang enggak sekarang juga.
Berarti kalau saya mau jadi pacar kamu bakal nolak kan? Kok jadi marah? Jangan-jangan kamu belum berharap ya kalau saya pengen jadi pacar kamu. Tapi ternyata cuma bercanda doang sama kamu. Siapa juga sih yang mau jadi pacar Mas Kenzo? Saya sih ogah, pasti repot. Kok repot? Seneng kali? Repot. Mau dibuktiin? Enggak, makasih, saya mau mandi. Keributan mereka membuat Aurel dan Kayla heran. Mereka berdua tuh sebenarnya saling sayang ya, cuman gak mau ngaku aja. Iya. Di tengah pertemuan Rianti dengan temannya, tiba-tiba dia dihubungi oleh Cynthia. Bahkan Cynthia mengajaknya bertemu. Kedatangan Aurel langsung disambut oleh Dikta. Aurel yang melihat kebaikan Dikta membuatnya terharu. Kenzo meyakinkan Mutiara atas keputusannya untuk pergi atau enggak. Tapi Miskis jadi terharu melihat Kenzo menenangkan Mutiara. Dan diam-diam Mutiara mulai baper nih. Pertama dia udah gagal gangguin kamu di tempat kerja. Makanya sekarang dia lagi berusaha buat gangguin kamu sampai diusir dari kontrakan kamu. Jadi percuma kalau pindah. Kalau Mas Kenzo bisa bilang kayak gitu, kan kita belum tahu siapa orangnya. Saya yakin. Intinya jangan kalah sama orang itu, kamu tetap kuat. Ya. Dan kita juga kan udah sepakat semua. Siapa yang ngirim foto itu? Kalau emang dalam 3 hari dia berani muncul dan semuanya percaya, kamu diusir dari kontrakan. Kalau dalam 3 hari dia nggak muncul dan nggak ada bukti lanjut, kamu nggak bakal diusir dari kontrakan. Jadi nggak usah pusing. Iya benar juga kata Mas Kenzo. Makasih ya Mas, udah nenangin saya. Ya, dan sekarang kamu juga udah punya HP Mutiara. Kamu gedein HP itu baik-baik. Kalau ada apa-apa kamu telepon saya, jangan kayak tadi. Masa saya tahu kamu ada masalah dari Kayla? Oh iya, saya kan punya handphone ya. Ya udah. Sekarang kamu manfaatin HP-nya baik-baik. Ya. Siap Mas, saya manfaatin dengan baik-baik. Sekarang kan Aurel udah mulai kerja. Jagain ya. Ya Mas, pasti saya jagain kok. Mendengar semua ide dari Aurel membuat Dikta kagum. Tiba-tiba aja Cynthia mendapatkan bunga dari orang misterius. Ini jelas-jelas dari Aditya. Padahal Aditya nggak tahu aja kalau Cynthia meminta Dina untuk membuang bunganya. Ini semua karena Aditya masih mengingat Cynthia sebagai widuri. Tanpa dia sadari kalau misalnya ada Kayla yang memantaunya. Ternyata Aditya sudah membayar karyawannya untuk membantu dirinya. Dirinya juga hampir ketahuan Kenzo. Sebagai sesama perempuan, Cynthia berusaha mencari tahu soal kenyataan hubungan Aditya dan Rianti. Namanya Giselle. Dan saya sudah sangat percaya sama dia. Bahkan saya sudah menganggap dia sebagai keluarga saya sendiri. Tapi karena saya terlalu percaya sama dia, pada akhirnya saya malah ditipu. Jadi pernah ada masanya ketika saya curiga kalau Mas Aditya itu punya seorang pacar gelap. Dan saya meminta bantuan Giselle untuk mencari tahu siapa pacar gelapnya Mas Aditya. Hasilnya, saya malah salah labrak orang. Sampai akhirnya saya viral. Karena ternyata Giselle itu sendiri adalah pacar gelapnya Mas Aditya. Saya ngerti sekarang. Tapi memang ada satu hal lagi sih, Bu. Yang saya benar-benar curious tentang Pak Aditya. Apa, Bu? Kalau perempuan yang namanya Widuri, Bahkan Cynthia juga menanyakan soal Widuri. Mau nggak mau Rianti menjelaskannya. jadi gini, Bu. Pertama kali saya ketemu sama Pak Aditya shock sekali melihat muka saya.
Dia bilang sangat persis dengan Widuri. Dan ya saat itu dia bilang kalau dia sangat kehilangan perempuan namanya Widuri. Jadi saya cari tahu Widuri ini siapa. Sampai akhirnya saya menemukan fakta bahwa Widuri itu ternyata adalah istri pertamanya Pak Aditya. Oke. Saya akan coba percaya sama penjelasan Bu Cynthia. Tapi satu hal Bu, saya mohon. Saya mohon dengan sangat tolong Ibu jangan cerita sama siapapun soal ini, apalagi sama Kenzo. Karena saya nggak mau Kenzo sampai tahu ini aib saya, Bu. Bu, tenang Bu Cynthia. Saya mohon tolong Ibu simpan rapat-rapat rahasia ini, Bu. Saya nggak mau sampai ada yang tahu, apalagi anak-anak saya. Saya nggak kebayang gimana reaksi mereka kalau mereka tahu Mas Aditya itu pernah punya istri pertama, Bu. Ibu, saya mohon. Saya minta maaf. Saya minta maaf atas semua perlakuan saya kemarin. Saya fitnah Ibu, saya nyindir Ibu, saya nuduh Ibu. Saya minta maaf, Bu. Tapi saya mohon, tolong simpan rapat-rapat rahasia ini. Aku nggak nyangka Rianti akan benar-benar minta maaf. Padahal tujuan aku cuma nyari tahu siapa Widuri. Dan siapa sangka kalau Rianti sekarang malah memohon kepada Cynthia. Rianti takut kalau anak-anaknya tahu tentang aibnya. Di lain sisi, Aurel mulai bekerja mempromosikan Cafe Dikta. Begitupun Mutiara, apalagi hadiah dari Cynthia sangat menolong Cafe Dikta. Permintaan Rianti membuat Cynthia menyetujuinya, dan ini membuat mereka berdua mengingat anak kandungnya secara diam-diam, anak yang sama-sama berpisah dengan mereka. Aurel bekerja mengikuti arahan Dikta, tapi tiba-tiba aja ada Ivan yang datang, dan Ivan masih nekat untuk mendatangi Aurel. Padahal Aurel jelas-jelas menolaknya. Gak hanya itu, Ivan meminta Mutiara menolongnya, padahal Mutiara juga sedang bekerja, dan Dikta semakin membuat Ivan kesal. Kalau ada yang cari saya ada di ruangan saya. Sekalian, saya mau kasih tahu password laptop saya ke Aurel. Baik, Pak. Oh, M-Kiss first. Aurel dan Dikta, kenapa semakin lama semakin gemas M-Kiss first? Bahkan kelihatan semakin dekat. Mutiara dan Ivan yang ngobrol bersama membuat Mutiara menyemangatinya. Tapi kenyataan soal foto orang tua Mutiara yang terhapus membuat Mutiara sedih. Udah kehapus. Minta maaf ya, Mut. Waktu itu kan aku lagi ngapusin semuanya, terus itu juga ikut hapus foldernya. Ya, berarti aku gak bisa ngeliat foto orang tua aku lagi.
Di tengah dia yang menangis tiba-tiba dihubungi oleh Kenzo. Tanpa Kenzo tahu, Kayla mendengarnya. Dan tentunya Kenzo mendengar cerita Mutiara. Dina mencari tahu soal bunga yang diterima oleh Cynthia. Dan mereka memperingati kalau Widuri adalah rahasia keluarga Aditya. Tiba-tiba aja, Kenzo menghubungi dan itu disambut bahagia oleh Cynthia. Itu membuat Dina ikut bahagia. Ternyata Kenzo meminta Cynthia untuk membantu membuat Mutiara bahagia. Dan Cynthia menyetujuinya. Kenapa mesti diedit sih? Kan bisa saya langsung difoto bareng sama Mutiara. Mutiara tuh pacar kamu bukan sih? Belum. Bukan. Ya maksud saya kenapa Bu Cynthia bisa mikir kayak gitu ya? Karena kelihatannya kamu sangat perhatian. Setelah ibunya Mutiara meninggal dunia, Mutiara udah gak punya siapa-siapa lagi di sini. Jadi saya berusaha perhatian sama dia. Walaupun apa yang saya kasih buat dia sekarang, semua kebaikan saya, pasti gak bakal bisa gantiin posisinya Widuri untuk dia. Awalnya Cynthia mendukung hubungan Mutiara dan Kenzo. Tapi Cynthia jadi khawatir kalau Kenzo harus mengetahui fakta soal hubungan Mutiara dengan Aditya. Sekaligus Kenzo. Ya ampun, Sandra yang tahu informasi dari Nunu semakin membuat Sandra emosi. Dan tentunya Sandra udah punya rencana lain. Sepertinya perhatian Dikta kepada Aurel semakin spesial ya. Apalagi Aurel semakin membuat Dikta kagum. Miskis jadi terharu melihat Kenzo dan Cynthia yang saling cerita saat di jalan. Ada satu kejadian paling pahit di hidup saya yang membuat saya sangat putus asa. Waktu itu saya mikirnya kayak saya udah gak ada gunanya lagi deh untuk hidup. Tapi Tuhan mempertemukan saya sama Pak Bobi yang sangat baik. Dia bikin saya punya alasan lagi untuk bertahan. Tapi saya sama sekali gak ada terpikirkan untuk bersama Pak Bobi. Bisa jadi ART-nya saja. Itu udah berkat buat saya. Meskipun sempat banyak sekali tudingan miring tentang hubungan saya sama Pak Bobi. Padahal gak ada apa-apa. Tapi akhirnya saya dikuliahin, keluar negeri, diberikan kepercayaan. Beliau mengubah saya luar biasa. Dan akhirnya menikahi saya. Begitu ya Bu? Saya benar-benar salut sama Pak Bobi. Karena menurut saya sama Pak Bobi punya banyak samaan. Salah satunya adalah saya tidak memandang status sosial seseorang. Kedatangan Kenzo dan Cynthia membuat Mutiara senang. Apalagi diam-diam, Cynthia ikut senang melihat perhatian Mutiara kepada Kenzo. Mas Kenzo udah makan belum? Saya belum lapar. Tapi mau makan siang lah, Mas. Mau saya pesenin makanan? Gak usah. Mas, nanti yang ada emaknya kambuh lagi. Mutiara, kita kayaknya gak mau lihat menu, tapi kamu ikut saya sebentar yuk. Tante mau bawa Koreano kemana? Walaupun sempat dilarang oleh Dikta, Cynthia berusaha menjelaskannya. Mutiara jadi senang melihat Kenzo yang melakukan ini untuk membuatnya kembali bahagia. Apalagi Cynthia yang menyetujuinya. Meski sebenarnya dibuat terharu melihat Cynthia dan Mutiara. Gak hanya itu MKiss First, Kenzo dan Mutiara juga foto bersama. Mereka yang berantem sampai membuat Cynthia heran. Kita berdua foto. Mas yang bener aja deh, Mas, yang aneh-aneh.
Jadi kalau gitu saya foto sama Kayla aja. Ya udah kalau mas mau foto sama Mbak Kayla, foto aja lebih serasi juga kok daripada foto sama saya. Saya kan udah punya foto sama Kayla, Mutiara. Saya belum punya foto sama kamu. Tinggal foto dong, apa susahnya sih? Tapi posenya yang biasa aja. Emang kayak gimana lagi posenya? Nggak aneh-aneh lah, emang pre-wedding. Sorry. Jadi foto? Jadi Bu. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Senyum enggak? Atau agak deket? Boleh? Agak deket dikit lagi. Iya. Oke. Ya sudah. Keberadaan Cynthia di ruangan Dikta membuat Aurel pergi lebih dulu. Tapi keadaan itu semakin membuat Dikta dan Cynthia semakin parah. Ini membuat mereka berdua saling marah. Tante gak usah bersikap soal tante itu mama aku. Kadang aku merasa janggal. Kenapa mama tiba-tiba meninggal setelah tante masuk ke kehidupan keluarga aku? Jangan-jangan tante yang nyelakain mama aku. Coba ulangi lagi. Tante yang nyelakain mama kan? Kamu bisa nggak jaga mulut kamu sekali aja? Kamu terserah sih mau ngomong apapun, tapi jangan pernah fitnah saya seperti itu ya. Kepergian Cynthia membuat Aurel, Mutiara, dan Kenzo jadi bingung. Dan jelas-jelas membuat Kenzo harus ikut pergi. Tapi tetap membuat Mutiara dan Aurel penasaran. OMG first, ini bahaya. Sandra menjalankan rencana lain untuk menemui pemilik kontrakan. Ini benar-benar membahayakan. Kenzo merasa bersalah membuat Cynthia seperti ini. Bahkan dirinya tidak tega berusaha untuk menguatkannya. Setelah mendengar cerita Cynthia, Dikta memang gak bisa sama sekali nerima saya di hidup dia. Dia selalu ngerasa kalau saya itu udah mengambil Pak Bobby dari mamanya dia, dan sama sekali itu gak benar. Saya gak pernah ada rasa ingin sedikit pun untuk ngambil hak orang. Biasanya sih kalau saya lagi sedih kayak gini, saya sendaran di mobil, turunin joknya sedikit, habis itu saya natap langit-langit. Jadi bikin rileks. bahkan Kenzo juga mengajak Cynthia sholat bersama. Ini membuat Cynthia jadi kagum. Setelah sholat, Aditya memberi tugas kepada Kenzo untuk pergi ke Rawasari. Makanya Kenzo langsung mengajak Mutiara untuk ikut pergi. Tentunya ada Aurel membantu Mutiara izin kepada Dikta. Tapi Dikta malah buat emosi Aurel karena Mutiara yang dilarang. Light waiters, kamu marketing, kerjain sesuai job desk kalian masing-masing. Kalau Mutiara pengen pergi, silakan. Tapi nggak sekarang. Karena Mutiara yang tidak diizinkan pergi membuat Cynthia membantunya. Tapi dengan satu syarat dari Dikta. Tolong Dikta. Aku nggak nyangka Tante Cynthia bakal mohon gini cuma buat Mutiara. Oke, aku izinin. Tapi dengan satu syarat. Tante jangan pernah datang sini lagi. Ya oke. Tante nggak akan kesana lagi. Ini kan demi Mutiara. Orang yang udah nolongin papa kamu. Tante, nggak usah bahas-bahas hal itu lagi. Nggak usah jadiin itu senjata buat aku eksklusifin Mutiara. Aku kerja sama Mutiara itu profesional. Atasan sama bawahan, udah. Soal papa yang ngutang nyawa sama Mutiara, itu bisa dibahas di luar kerjaan. Tante nggak usah ungkit-ungkit terus. Sama kayak Tante yang dulu selalu alasan buat balas kebaikan papa. Sampai Mama sama Mas Ali ngizinin Tante buat tinggal di rumah sebagai ART. Aku gak mau itu kejadian lagi.
Karena aku tahu endingnya kayak gimana. Karena ini membuat Kenzo merasa bersalah dan langsung mengajaknya. Tuh kan MK's first. Sandra berhasil masuk ke kontrakan Mutiara. Gaswat kalau dia menemukan kalung kerang itu. Kedatangan Rianti membuat Aditya masih marah kepadanya. Kamu kesini hobinya cuma bikin rusuh dan memperkeruh keadaan. Mending kamu pulang aja ya. Aku lagi kerja. Mas, kamu... Masuk. Ya, Kela. Ada Bu Cynthia di luar, bareng Kenzo. Tapi keberadaan Kenzo dan Cynthia membuat mereka kaget. Di lain sisi, Cynthia masih memikirkan kemungkinan Kenzo dan Mutiara. Apa mungkin Cynthia akan memberitahunya? Aku yakin Widuri itu pasti bukan sekedar ibu yang besarin Mutiara. Jangan-jangan dia memang ibu kandungnya. Jadi Aditya memang ayah kandung Mutiara. Ini jelas salah. Aku harus hentikan mereka. Bu Cynthia, ada masalah. Saya mau ngasih tahu sesuatu. Karena kayaknya kamu memang perlu tahu. Kenzo. Kenapa, Bu? Jadi papa kamu itu... Nah, buat MK's First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.